Betul. lihat ada jutaan mitos. Bukan negara 1000 Benar. mitos, jutaan mitos. Misalnya dijaga kelembabannya, dijaga kesehatannya, terus juga supaya nggak muncul aging atau penuaan dini gitu kan. Sampai innernya juga jangan lupa. Inner tuh ada 3 hal yang penting. Yang pertama, sebenarnya suka Mermaid, mau mermaid. aduh takut banget, aku takut tenggelam. Kita mermaidan yuk. Aku nggak bisa kok. Halo teman-teman, akhirnya kita udah sampai di ini kita bilangnya apa, dok, kantor Dokter Resa atau studio ya dok ya. Oke, nah akhirnya saya spill di sini bintang tamu saya Dokter Resa. Yeay. Aduh, kalem sekali ya. Saya kalau ngeliat Dokter Resa itu kayak representatif dari diri saya sendiri, dok. Saya kayak kembali ke masanya saya yang kalem ya. Kalau sekarang kan saya lebih cheerful kalau kata netizen, Masya Allah. Dok, apa kabar, sehat ya dok? Baik, Alhamdulillah. sehat, iya. Iya, jadi beliau ini adalah salah satu sahabat saya ya dok. Diakui ya dok ya. Saya seneng banget. Kita tuh pertama kali ketemu kapan dok? Waduh, lupa ya. Kapan ya? Kita sering di event-event ya dok. Di ulang tahunnya Kak Sonfa ya kan ya, Kak Kairo suaminya. Itu event-event ya? Ulang tahun lagi Kayak anaknya ulang tahun Katia Arestia. Terus juga di acara seminar kedokteran juga ya dok. Masya Allah, akhirnya kita bisa ketemu di sini karena saya diundang sama Dokter Resa di podcast, nonton ya di podcast Dokter Resa ya. Di channel aku ya. Karena di situ saya ceritain awal mula kenapa saya adalah iya seperti itulah kurang lebih, karena ada cerita yang nggak pernah saya ceritakan di podcastnya Dokter Resa. Oke. Nah dok, saya pingin nanya-nanya dok ya, karena saya termasuk mengidolakan Dokter Resa. Masya Allah. Iya, Dokter Resa. Dokter Resa adalah dokter apa dok kalau boleh tahu? Aku sebenarnya dokter umum. Oke. Lebih banyak nanganin public health. Public Kalau health. sebenarnya aku estetik. Ya, Masya Allah. Berarti dokter praktek di klinik? Sementara belum praktek lagi sejak pandemi. Oke. Tadinya ada beberapa tempat praktek ya. Moga-moga lah, insya Allah doain ya bisa segera kembali lagi. Amin. Oke. Iya. Terus dokter udah punya anak berapa? Aku 2 anaknya. Oke. Udah perempuan yang pertama yang udah 8 tahun ternyata 8 sekarang. tahun. Yang satunya cowok umur 5 tahun. Oke. Terus dok, kesibukannya apa dok kalau boleh tahu dok? Kesibukannya apa ya? Aku paling sering masih lebih banyak ngasih edukasi publik. Edukasi betul, publik, baik itu di seminar-seminar atau di apa ya, konten-konten media sosial ya. Betul. Atau di TV gitu. Benar, sekarang. karena kan banyak banget kan media sosial itu kan sudah meluas ya dok, dan juga banyak yang memang suka lihat informasi ataupun kabar di media sosial tentang apapun, bahkan ada yang misinformasi juga ya. Itu sebenarnya salah satu tujuan seneng banget jadinya terjun di dunia apa ya, content creator gitu ya, karena pengen banget ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di Indonesia. Karena kalau kita lihat ada jutaan mitos, bukan negara 1000 mitos, jutaan mitos yang ada. Nah di situ kayaknya pengen membantu untuk meluruskan mitos-mitos yang beredar supaya meningkatkan kualitas kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Keren. Jadi saya pun setuju ya dok ya. Idem. Ya kita ya. Nah ini karena seputar banyak banget yang nanyain dok, ayo dong bahas lagi seputar kesehatan kulit. Nah kita mau nanya langsung sama Dokter Resa yang udah berkecimpung juga di dunia kecantikan dan estetika ya dok. Nah dok, gimana sih dok cara menjaga kesehatan kulit ala Dokter Resa? Boleh di share edukasinya? Sebenarnya kalau aku biasanya membagi perawatan kulit itu dari 2, yakni dari luar sama dari dalam. Kalau dari luar kan ya kita harus treatment. Bagaimanapun juga ini kulit kan organ terbesar ya dari tubuh kita ya. Jadi apapun yang kita lakukan harus dijaga, gitu, dirawat dengan apa? Misalnya dijaga kelembabannya, dijaga kesehatannya, terus juga supaya nggak muncul aging atau penuaan dini gitu kan. Ya dari luar gitu bisa pakai perawatan. Kalau muka tuh perawatan daily-nya bisa panjang ya. Iya, betul. Dari sebelum sabun muka sampai cuci muka, afternya tuh pakai toner lah, pakai moisturizer dan lain-lain. Betul. Sampai innernya juga jangan lupa. Inner tuh ada 3 hal yang penting. Yang pertama
pola makan. Jadi kita harus Benar. makan gizi seimbang yang mencukupi juga kesehatan kulit kita. Itu Betul, balik setuju. lagi organ terbesar. Jadi pasti nutrisinya, gizinya juga butuhnya banyak. Jadi jangan Setuju. disepelekan. Jadi orang-orang yang mungkin suka diet ya dok ya, Oh diet iya, berlebihan, pengennya benar. tampilannya kurus tapi nggak mau makan ini itu, gitu. Menghindari Betul. makan-makan diperlukan sama kulit, bisa malah tampak lebih tua dibandingkan usianya. Iya, karena nutrisinya pun berkurang ke kulitnya dok ya. Terus habis itu selain gizinya yang harus diatur sedemikian rupa, gizi seimbang, olahraga yang teratur. Iya, setuju. Olahraga minimal 3-5 kali seminggu, cukup 30 menit aja. Mm-mm. Dan kalau bisa sih di waktu-waktu yang memang kita menyempatkan untuk berolahraga, kalau mau di luar ruangan, Mm-mm. dipastikan nggak terpapar sinar ultraviolet yang tinggi ya. Kalau Betul. iya pun tetap harus mau di dalam atau di luar ruangan pakai sunblock atau sunscreen. Setuju. Terus habis itu yang terakhir adalah tidur yang cukup. Tidur Setuju. minimal 8 jam sehari, disesuaikan dengan usia juga. Dan kalau kita tidur itu bisa merefresh lagi badan kita. Jadi termasuk kulit kan tuh kerasa banget begitu kurang tidur pasti matanya cekung, kulitnya kendor gitu. Nah, jadi itu sih dari dalam dan dari luar. Betul. Kalau misalnya olahraga, dokter suka olahraga apa? Olahraga sebenarnya suka Mermaid, mau mermaid. aduh takut banget, aku takut tenggelam. Mermaidan yuk. Aku gak bisa dong. Icis, aku bawa temanku mermaid Aku nih. takut banget tenggelam di dalam sana. Nanti aku ditolong mermaid beneran. Gimana dong? Gak apa-apa. Aku takut sama underwater. Jadi selama aku bisa gak Oke. masukin kepala aku ke dalam. Aku Apa pernah ada kejadian dok? kayaknya iya deh. Oh, kayaknya. Kayaknya. Ya waktu kecil pernah ada kasus tenggelam kayaknya. Duh. Oke. Jadi Tapi jogging nggak dok berani. atau apa? Paling yang enak-enak. Jadi karena postur kan aku Oke. agak tinggi ya. Heeh. Dan suka melewat-lewat gitu badannya. Oh, Jadi aku play postur. Jadi aku suka pilates, aku suka yoga. Pilates. Terus Keren, ya lari keren. sih paling Lari dari simpel. kenyataan ya. Lari dari kenyataan bagaimana? Oke, itu seminggu. Diusahakan sih setiap hari ya, Wih, diusahakan ya. keren. Pilates juga dong. Pilates itu tergantung jadwal. Keren. Terus dok, kalau misalnya nih ada yang tadi ya Apa tentang nih, Dok? skincare dok. Gimana nih caranya pilih skincare yang tepat nih kalau dokter Reisa gitu kan banyak yang ya Ini merkuri karena atau segala macam dokter sini gitu. juga mendalami bisnis itu ya. Masya Allah, Skincare ya. Masya Allah. Wah, keren. Nah, kalau aku sih intinya harus disesuaikan sama jenis kulit. Ya, Dan nggak bisa kita memaksakan diri untuk pakai produk yang sama dengan orang lain. Kadang-kadang tuh ya, kalau misalnya lagi hitsnya apa, ikut-ikutan, belum tentu betul. cocok, belum tentu memang dibutuhkan yang seperti Iya, itu kan. Jadi harus cocok dulu sama jenis kulit. Terus pastikan bahannya juga aman, bebas dari bahan kimia berbahaya, terus sudah terdaftar Badan POM, dan ya yang pasti cocok untuk kantong. oh iya betul. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kantong jangan dipaksakan ya dok. Dipaksakan. Nanti stres jadinya itu lagi, stres muncul lagi Nggak, ada penyakit makanya kulit. cuma seminggu habis itu nggak. Nanti ganti-ganti ya Ganti-ganti malah kembali jadi lagi masalah. masalah. Oh, setuju. Terus dok, misalnya nih ada yang nanyain, oh ya ini dok, kan masih polusi sepertinya dok ya. Kan bahkan kemarin tuh waktu aku terbang naik pesawat ke kota-kota gitu kan dok. Iya, kalau misalnya ke Kalimantan, ke Surabaya itu masih bersih dok, enak gitu ngelihatnya. Tapi kalau misalnya pas landing di Jakarta itu bener-bener sampai sekarang sih masih dok, masih kabut dan nggak kelihatan, kayak sedih banget gitu. Dan itu kan berpengaruh ke kulit juga ya dok. Nah, itu. Nah, untuk teman-teman nih yang misalnya di lapangan kerjanya atau pokoknya di luar lah gitu ya, kan berasa banget panasnya ya dok ya, walaupun kayak mungkin mendung padahal itu kabut. Gimana caranya dok untuk menjaga kesehatan kulit padahal lagi polusi nih di luar? Nah, itu sempat ada pembahasan juga. Jadi aku pernah ngobrol sama yang namanya nafas.id ya. Dia tuh Oke. memang untuk ngitungin data si polusi atau kadar kualitas udara di kota-kota besar gitu ya, itu seberapa. Dan dia datang tuh pakai kaos tulisannya itu bukan kabut. Oke. Jadi itu memang adalah polusi udara. Oke. Jadi kayak wow, berarti yang kita lihat sama ini itu bukan kabut guys, itu isinya bahan-bahan
polutan gitu yang bisa mengiritasi badan termasuk kulit. Nah, yang paling kerasa nih aku aja kerasa. Ini sekarang aku sedang mengalami by the way. Tenggorokan, Dok? Ya, ini merah-merah di kulit. Oh. Jadi di bagian-bagian yang Iya, iya, iya. terpapar gitu ya. Betul. Nggak terlindungi kan kalau sini kan suka Kan keringetan, area nggak kena. sensitif juga, Ya itu, betul. dan nggak kena bedak mungkin ya. Jadi kan Iya, benar. di situ itu. Terus tangan gitu. Ntar tiba-tiba suka merah-merah gitu muncul. Oh. Wah, ini termasuk orang yang sensitif. Apalagi Mm-mm. bawa partikel-partikel Iya, yang berbahaya kan di kulit. betul. Pasti kena tuh. Nah, selama ini cara menjaganya kita kalau mau aktivitas luar ruangan dicek dulu. Ini sekarang kondisinya lagi kayak gimana Oh, nih Masya gitu. Allah, betul, Dok. Kan Sampai ada segitunya ya, aplikasinya kan. dicek, betul. Karena penting tanpa disadari kan itu Iya. masuk ke tubuh kita kan. Iya, betul. Ya itu, oh iya nih begitu terpaksa banget harus beraktivitas di luar ruangan, ya sebisa mungkin pakai masker. Tapi kan itu melindungi bagian hidung gitu ya, bagian kulit tetap aja terpapar. Iya, Ya kalau betul. bisa pakai pakaian yang tertutup gitu kan. Terus juga balik lagi ke pola hidup sehatnya supaya imunnya tetap Ya, kuat. Jadi setuju. kulit juga punya barrier yang baik gitu. Terus terhidrasi dengan baik. Terhidrasi Bikin juga. panasnya ngekep itu tadi ya Iya, kan bikin iya. kita tanpa disadari keluar Benar. cairan ya. Oh iya, betul. Nah, Jadi itu kayak juga banyak yang ngaruh. keluar, cairannya nggak seimbang ya, Dok ya. Apalagi kalau Betul. musim hujan kita malas minum ya. Kadang-kadang lupa gitu. Nah, itu harus terpenuhi cukup cairannya. Air mineral harus cukup supaya kita kulitnya juga sehat. Setuju. Bahkan kayak misalnya sempat aku main tenis sama teman-teman juga sore gitu ya, sore ke arah malam gitu. Itu hawanya tetap merasa panas banget. Bener kayak kok panasnya pengap Beda tuh ya. kayak keringatnya beda, keringat kepanasan gitu. Pas pulang-pulang kok tenggorokannya jadi Kering, gatel kan? ke arah batuk. Wah, ini benar-benar polutannya sih Masya Allah ya, berbahaya gitu. Jadi teman-teman harus pintar-pintar ya teman-teman ya. Pintar-pintar jaga diri, kesehatan, terus juga ya pakai masker juga ya kalau misalnya terpaksa harus keluar rumah gitu. Dan juga imunitasnya harus dijaga gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, pesan terakhir sebelum kita meninggalkan tempat yang indah ini, Dok. Pesan-pesan untuk kita semua, Dok, seputar kesehatan kulit, boleh, Dok? Oke, terima kasih banyak Dr. Cindy. Saya mungkin singkat aja ya. Enggak apa-apa, Dok, panjang aja, Dok, biar banyak itu tadi. Saya panjang aja ya. Bebas. Aduh, senang banget udah diundang ke sini. Semoga bermanfaat untuk semua yang nonton. Amin. Tetap jaga kesehatan kulit Betul. dan jaga kesehatan tubuh karena sebenarnya yang paling penting adalah gaya hidup sehat. Kalau sehat Setuju. dari dalam secara paripurna, nanti bonusnya juga tampilan dari luar. Iya. Tampil awet muda, seger, Seperti Dr. Raisa. Ini. Masya Allah. Jadi harus happy-happy teman-teman ya. Jangan stres, juga. harus di manage ya stresnya ya. Harus nonton YouTube channel kita biar nggak Iya, Dr. Raisa juga nih di sini. Subscribe kita berdua. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.